so much motherfucking piano right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, word that. Bitches in the line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 9 dari Pondok Pesantren Darut Tauhid As-Salafi Al-Ghazali Surabaya akan melakukan percobaan praktikum IPA. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah Putri Kinasi, kelompok 3 nomor urut 1 kelas 9. Dan di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA tentang tekanan hidrostatis. Apakah kalian tahu apa itu tekanan hidrostatis? Jadi, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang terjadi pada zat cair di kedalaman yang tertentu. Dan di sini saya akan melakukan percobaan tekanan hidrostatis menggunakan sebuah botol. Bahan-bahannya adalah yang pertama botol, paku, dan 3 buah selotip. Pertama, kita lubangi botol ini menggunakan paku. Dan di sini sudah terdapat 3 lubang yang akan ditutupi dengan selotip. Setelah lubang ini ditutupi dengan selotip, kemudian kita isi botol ini dengan air. Nah, di sini saya sudah mengisi botol ini dengan air, kemudian kita tutup kembali. Pada lubang yang pertama, di sini air sama sekali tidak keluar dari lubang pertama. Dan yang pada lubang kedua, air keluar. Dan pada lubang yang ketiga, air keluar lebih deras daripada yang kedua. Hal ini dikarenakan posisi yang paling rendah memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan posisi yang di atas. Dengan tekanan yang besar membuat aliran fluida mengalir lebih cepat di dalam botol yang tertutup dan air yang tidak terisi penuh. Sehingga massa air tidak terlalu memberi tekanan pada lubang yang pertama, yang menyebabkan air tidak memancarkan di lubang yang pertama. Dan di sini saya akan melakukan percobaan yang kedua tanpa menggunakan tutup botol. Pada lubang yang pertama, air keluar dari botol, dan pada lubang yang kedua, air juga keluar dari botol, tapi lebih cepat dibandingkan pada lubang yang pertama. Dan pada lubang yang ketiga, air juga keluar dari botol, tapi lebih cepat dibandingkan pada lubang yang kedua dan yang pertama. Hal ini bisa terjadi dikarenakan posisi yang paling bawah mendapatkan tekanan beban massa zat cair dari atasnya, sehingga kekuatan pancaran air lebih besar. Tekanan ini dinamakan tekanan hidrostatis. Dan tekanan hidrostatis pada percobaan ini dipengaruhi oleh massa jenis zat cair, gravitasi, dan kedalaman air. Dan cara menentukan tekanan hidrostatis menggunakan rumus sebagai berikut. Massa jenis dikalikan dengan percepatan dikalikan dengan kedalaman air. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebutkan oleh zat cair itu sendiri. Contohnya, seperti kita berenang dan menyelam ke dalam air. Semakin dalam kita menyelam, maka semakin besar tekanan zat cairnya. Terima kasih, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana Mafulan, kelompok 3, nomor urut 2 dari kelas 9B. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan percobaan fermentasi pada praktikum respirasi anaerob. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu ragi, corong, balon, botol bekas, gula, air hangat. Tujuan digunakannya air hangat memiliki suhu ideal untuk mikroba berfermentasi. Langkah pertama, siapkan gelas, lalu masukkan 2 sendok ragi ke dalam gelas yang sudah terisi air hangat. Lalu aduk rata. Setelah itu, masukkan 2 sendok gula ke dalam gelas. Lalu aduk lagi secara merata. Siapkan botol,
Masukkan larutan tadi ke dalam botol menggunakan corong. Dan terakhir, tutup mulut botol dengan balon hingga rapat. Setelah itu, kita tunggu dan menggunakan stopwatch untuk melihat hasilnya. Respirasi anaerob adalah proses katabolisme yang tidak memerlukan oksigen untuk menghasilkan energi yang terjadi pada bakteri, ragi, dan organisme prokariotik. Namun, dalam proses respirasi anaerob, glukosa diperlukan untuk berfungsi sebagai substrat. Contoh respirasi anaerob adalah fermentasi. Fermentasi menggunakan Saccharomyces cerevisiae, yaitu jamur uniseluler yang terdapat dalam ragi. Dibuktikan pada praktikum yang dimana mulut botol tertutup rapat oleh balon sehingga tidak ada udara luar yang masuk ke dalam botol. Fermentasi terbagi menjadi dua bagian, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Balon berhasil mengembang dalam waktu 19 menit 43 detik. Percobaan kali ini adalah fermentasi alkohol, merupakan suatu reaksi perubahan glukosa menjadi etanol atau etil alkohol dan karbon dioksida dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae yang ada pada ragi. Nah, karbon dioksida yang dihasilkan bersifat ringan dan nantinya akan memenuhi ruangan pada balon yang menyebabkan balon menjadi mengembang. Selain balon menjadi mengembang, di sini terdapat gelombang-gelombang kecil. Nah, gelombang kecil ini merupakan karbon dioksida yang terperangkap. Suhu hangat pada botol berasal dari suhu larutan yang merupakan hasil dari katabolisme. Katabolisme itu adalah proses pemecahan molekul-molekul besar dan kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, kesimpulan pada praktikum dari video tadi yaitu fermentasi merupakan proses peragian atau proses penguraian makanan oleh jamur dan bakteri yang berlangsung dalam keadaan anaerob. Selain itu juga fermentasi berarti pemecahan senyawa organik oleh mikroba yang berlangsung dalam suasana anaerob dengan menghasilkan energi fermentasi yang dilakukan oleh sel-sel ragi terhadap glukosa menghasilkan energi dan gas CO2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin melakukan percobaan praktikum IPA tentang mengubah warna cairan. Adapun percobaan kimia kali ini yaitu pertama untuk mengetahui percobaan reaksi redox. Kedua, untuk mengidentifikasi senyawa yang bereaksi. Bahan-bahannya adalah gelas, vitamin C, betadin, pengaduk, dan air mineral. Amen. Agar lebih mudah memahami seperti apa hasil percobaannya, mari kita simak langkah-langkah percobaannya. Pertama, kita masukkan air mineral pada gelas. Lalu teteskan cairan betadin tersebut pada mineral. Lalu masukkan vitamin C pada cairan betadin tersebut. Lalu aduk hingga perlahan. Hal inilah yang membuat larutan tersebut menjadi bening. Hal ini menunjukkan bahwa percobaan reaksi antara betadin dan vitamin C merupakan reaksi reduksi. Hilangnya warna merah pekat pada larutan betadin tersebut disebabkan oleh ion iodin yang larut dalam air dan terikat pada vitamin C asam akorbat. Hai sahabat ilmu kimia, semoga bermanfaat. Selamat mencoba. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Putri Nabila, kelompok 3, nomor urut 4, kelas 9. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum memindahkan air tanpa pompa. Kita akan menerapkan selang yang lebih tinggi daripada level cairan pertama, sehingga ia memanjat terlebih dahulu, dan pada selang kedua akan menempatkan wadah yang sangat rendah dibandingkan wadah yang pertama. Dan kita perlu menyedot air dengan suntikan. Hal ini akan menyebabkan cairan mengalir sangat-sangat deras. Aliran yang deras ini dapat terjadi dikarenakan perbedaan ketinggian kolom air yang sangat signifikan dari wadah pertama ke wadah kedua, walaupun dari wadah pertama harus memanjat selang ke atas terlebih dahulu. Selanjutnya, wadah kedua akan kita angkat memutarbalikkan keadaan, di mana wadah kedua levelnya akan menjadi lebih tinggi daripada wadah pertama, sehingga aliran pertama akan berbalik menuju ke wadah satu, walaupun harus memanjat dengan ketinggian yang jauh dibandingkan dengan level aliran tersebut dan akan mencapai titik SW miliar. Video tadi, hal ini disebabkan karena hubungan antara air dengan prinsip hidrostatik, di mana hidrostatik adalah tekanan yang berdasarkan ketinggian kolom air, sehingga didapatkan kolom air yang semakin rendah atau panjang, maka semakin mudah cairan mengalir ke bawah, karena tekanan hidrostatik di kolom terbawah akan menarik jatuh air yang lainnya, sehingga pada bagian atas dari kolom tersebut akan menjadi vakum, dan kevakuman inilah yang akan menjadi liquid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Amelia Sari dari kelompok 3 nomor urut 5 dari kelas 9. Di sini saya akan melakukan percobaan praktikum IPA tentang elektromagnetik. Apa yang dinamakan elektromagnetik? Jadi, elektromagnetik adalah jenis magnet di mana medan magnet dihasilkan oleh arus listrik. Arus yang melalui kawat menciptakan medan magnet yang terkonsentrasi dalam lubang, yaitu pusat kumpas. Dan di sini saya akan melakukan percobaan cara membuat magnet dengan cara induksi. Pertama-tama marilah kita siapkan alat dan bahan-bahannya, yaitu magnet, paku, dan jarum. Pertama-tama, tempelkan magnet pada ujung paku. Dan paku sudah bisa menarik benda magnetis seperti jarum ini. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Apakah kalian tahu kenapa paku ini bisa menarik benda magnetis, padahal paku ini juga benda magnetis? Jawabannya adalah karena paku tersebut sudah menjadi magnet. Kenapa? Kenapa bisa? Karena paku itu sudah ditarik oleh benda magnetis, maka paku itu juga bisa menjadi magnet, tapi hanya sementara. Maka dari itu, paku tersebut juga bisa menarik benda magnetis di sekitarnya. Jadi kesimpulannya adalah membuat magnet induksi mendekatkan benda yang memiliki daya tarik magnet ke dalam medan magnet, sehingga benda yang memiliki daya tarik magnet yang sudah didekatkan memiliki sifat kemagnetan, sehingga mampu menarik benda magnet yang memiliki daya tarik magnet lainnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caca, kelompok 3 dari urutan 6. Kelas 9 akan melakukan praktikum IPA tentang massa jenis. Jenis adalah pengukuran massa setiap satuan volume yang menandakan kerapatan sesuatu benda atau zat. Di sini saya akan melakukan praktikum IPA tentang massa jenis tidak beraturan. Bahannya adalah gelas ukuran, timbangan, batu, air, dan buku catatan. Yang adalah timbang massa batu dengan derajat dan catat hasilnya.
kedua, masukkan air ke dalam gelas ukuran kira-kira 2-3 isi gelas. Catat volume air mula-mula. Langkah keempat, masukkan batu ke dalam air. Kemudian kita hitung volume menggunakan rumus berikut. Kemudian kita masukkan angka yang telah kita catat. Setelah kita menemukan volume batu, kita hitung massa jenis tidak peraturan menggunakan rumus berikut. Jadi hasilnya 1,0050505050 ml. Ini dapat disimpulkan bahwa massa jenis adalah hasil pengukuran massa setiap satuan benda. Semoga video kami bermanfaat buat kalian. Thank you for watching. See you.